Selamat hari Minggu, silakan duduk. Apa kabar? Udah lama nggak ketemu, sampai lupa yang terakhir kapan ya kesini ya? ...2018, 6 tahun lalu. Berarti waktu aku umur 34 ya. 34 tahun. Ternyata lagi maraton. Tadi aku hampir ikut lari. Tapi ingat mesti khotbah. Apa kabar semuanya? Saya tuh punya waktu berapa lama? Nanti tandanya pakai apa? Soalnya biasa kalau udah kangen tuh bisa lama ngomongnya. Bapak Ibu gak buru-buru kan? Libur kan? Boleh sampai jam berapa? Bebas. Oke. Ya. Tapi aku kan mesti punya hubungan baik. Coba aku lihat ya sampai jam. Sekarang tuh jam 8 lewat. Khotbah saya 40 menit. Berarti saya harus selesai di sekarang 8.27. 9 lewat 10. Oke. Nanti tolong ada yang kasih tanda ya. Batuk atau apa. Ada beberapa gereja punya ciri khas yang berbeda. Saya bisa adjust kok. Bro, banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan. Bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah? Nah, hari ini saya mau sharing firman Tuhan. Judulnya adalah Teachable Heart atau hati yang mau diajar. Teachable itu adalah sebuah attitude. Attitude itu sebuah sikap hati. Attitude itu adalah cara kita berbicara, cara kita bersikap, cara kita bertingkah laku. Pernah ketemu orang yang attitude-nya gak baik gak? Kalau BMC Villa attitude-nya gimana? Nah, saya juga pas masuk tuh udah ngerasa. Ya kan? Tapi kadang perasaan suka salah. Karena perlu waktu untuk kenal orang. Nah, attitude tuh, your attitude determines your altitude. Ini udah ngomong Inggris semua dong di Amerika kan? Atau kita khotbah bahasa Inggris saja? Enggak, soalnya belum makan burger jadi kurang lancar. Biasa aku mesti persiapan sebulan gitu kalau disuruh khotbah Inggris. Nah, jadi semua pada pengen terbang tinggi nih. Pada pengen maju kan? Atau pengen gini-gini aja? Pengen luar biasa? Pengen banyak duit? Dosa gak sih pengen banyak duit? Siapa yang pengen banyak duit? Sebanyak apa? Ayo. Asal jawab kan sebanyak apa coba? Berapa? Cukup. Beli apa aja cukup. Coba pulang pikir lagi. Seringkali karena doanya tuh gak spesifik. Mau berapa dolar coba? Tes. Boleh naik turun nggak? Boleh, karena beberapa gereja ada ruang maha kudus, ada apa boleh. Enak loh. Production terganggu nggak? Ke YouTube nggak ya? Bener nih ya? Iya enak loh. Oh iya, masih muda orang baru 37. Ke perempuan laki, udah lama 6-7 tahun nih nggak datang, jadi mesti hati-hati. Bapak aja ya, tadi Bapak berani banget Pak, mau berapa Pak? Tuhan ada loh, saksi banyak nih. $1 juta cukup? Oh, ibadah di terasa cukup $10 juta. $100 juta. Bener nih, cukup nih. Saya hitung P3, 1, 2, 3. Tuh kan, gak pernah puas kan, salaman dulu. $100 juta ya. Oke, dapat nih $100 juta. Ting! Buat apa Pak?
Ya, keluarga 1. 2, Bu catat Bu, rekam. Kalau saya rekam Bu. 2, udah langsung catat. Jadi berkat. 3, 3 investasi. Bapak, Bu, Bapak bukan Ibu ya. Ibu nanti ikut lagi kebaktian 2. Saya khotbah beda ya, kebaktian 2 sama 3. 3 aja. Ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Bapak. Kita aja yang nanya nggak dapat loh. Yang kebaktian 1 nggak dapat. Jadi pertama untuk keluarga, kedua untuk jadi berkat, ketiga untuk investasi. Kita semua nggak dapat ya kebaktian. Kita harus tabah. Hidup memang keras. Kita padahal saksi. Saya yang nanya palan. Saya yang minta sama Tuhan $100 juta. Nggak apa-apa. Hubungan tetap baik kok. Tapi biasanya kalau dapat pertama tuh Tuhan dulu Pak 10%. $10 juta. Masukkan doang. Oke. Itu attitude. Attitude menentukan your altitude, ketinggian terbang. Tapi banyak tuh Pak yang terbang tinggi, attitude-nya kayak setan, bener. Tapi dia dikutukin orang. Wih, orang kaya gitu. Wih, orang hebat begitu. Kan gak mau dong. Mendingan kita gak kaya dihormatin orang atau mendingan kaya dihormatin orang? Ih, gak mau rugi nih semuanya. Jadi attitude itu penting. Apa bedanya attitude sama karakter? Kalau karakter tuh dari kata root, akar. Karakter tuh di bawah. Kalau kita lihat pohon, ada ranting, batang, buah, itu yang kelihatan. Tapi di dalamnya ada akar. Nyabutnya tuh susah. Itu karakter. Orang bilang bobot, bibit, bebet. Itu dari dia kecil, dari dia lahir, dia lihat papa mamanya gimana, cara papa ngomong ke mama, cara dia dibesarkan. Makanya 0-8 tahun tuh golden age. Makanya jangan pernah lupa doain, ajarin firman, cara hidup kita dilihat. Dia lihat papa mamanya doa, anaknya doa. Papa mamanya baca firman, dia baca firman. Papa mamanya muji Tuhan, dia muji Tuhan. Lewat dari 8, masih bisa, udah terlambat sih. Apa yang dia lihat dianggap sebagai kebenaran, apa yang dia dengar dianggap sebagai kebenaran. Itu pembentukan karakter, 0-8 tahun. Nah, apa yang gak kelihatan itu begitu keluar namanya attitude. Nah, attitude itu sangat penting. Jadi salah satunya adalah teachable. Teachable itu dapat diajar atau mau diajar. Nah, beberapa ciri orang yang teachable. Jangan ada sikut-sikutan, jangan ada tendang kaki di bawah. Yang pertama, tidak merasa tahu segalanya. Pernah lihat orang yang so tahu? Kesal nggak? Udah keras, salah lagi. Yang kedua, selalu terbuka untuk belajar dari orang lain. Yang ketiga, mengakui punya kekurangan. Siapa yang di sini punya kekurangan? Aku juga angkat tangan. Merasa perlu untuk meningkatkan diri. Bapak Ibu tuh hadir di sini karena kita semua teachable. Orang kalau gereja udah tahu. Matius P. Wahyu, Natal gua gitu-gitu aja khotbahnya. Kemarin makan apa? Sabtu. Mie. Hari ini rencana makan apa? Kue tiaw. Besok makan apa? Kasihan amat di Amerika. Baliklah Indo. Selasa makan apa? Kalau saya dari semua makanan aku paling suka nasi. Nendang ke perut. Senin nasi, Selasa nasi, Rabu nasi, Kamis nasi. Yang lain kan variasi doang. Kok tetap makan nasi? Nah, banyak orang merasa ya Alkitab gitu-gitu aja. Kenapa dong Senin sampai Sabtu kok makan nasi juga? Jadi dia gak merasa perlu meningkatkan diri. Setiap firman ada kuasa yang luar biasa. Memandang teguran atau koreksi sebagai kesempatan untuk bertumbuh lebih baik. Karena orang lupa suka gak inget. Iya kan? Orang lupa suka gak inget. Iya. Makanya utang suka ditagih. Karena orang lupa suka gak inget. Dan orang yang ngutang lebih galak dari orang yang nagih. Sama gak di Amerika?
Sama, ampun. Emang gue utang sama lo? Utang segitu aja pelit, gitu. Terus berikutnya, tapi jemaat di sini tuh bisa diajak bercanda gak sih? Enggak, takutnya 7 tahun gak ketemu terus berubah. Aku kan juga pengen pulang selamat kan. Memiliki rasa ingin bertumbuh yang besar. Bapak Ibu benar pengen bertumbuh nih? Pasti ya? Iyalah, udah pindah jauh-jauh ke sini masa gak mau bertumbuh? Ya dong. Tuhan memberikan 3 tudung atau cover dalam hidup kita. Yang pertama tuh pemimpin negara, ya. Nih saya pinjam payung nih. Saya pernah lakukan ini di retret terakhir. Saya lupa namanya apa tapi kepitingnya enak saya ingat. Terus itu cuma satu retret yang paling baik. Siang-siangnya dikasih kesempatan free time terus shopping lagi Black Friday. Itu aku gak pernah lupa tuh. BMC doang. Nanti saya retret minggu depan. Cuma di jamnya gak ada shopping. Ini masuk YouTube, gak boleh. Sekarang semua online. Lu mesti hati-hati ngomongnya. Oke, yang pertama adalah pemimpin negara. BTW presidenku Prabowo. Oke, Bapak Ibu kan presidennya. Iya, tahu. Oke, selamat ya. 20 Januari kan dilantik. Gue kan gaul, oke. Nah, siapapun presidenmu, siapapun presidenku, jangan suka diomongin. Ya enggak? Yang di Amerika ngomongin presidennya, yang di Indo ngomongin presidennya. Dulu presiden siapa? Jokowi. Coba ya, ini anggap karena aku dari negaraku ya, kamu dari negaramu, aku ngomongin presidenku ya. Dari berapa presiden yang paling bagus presiden siapa coba? Seingat saudara, kan ada yang udah pindah puluhan tahun, udah gak ada yang tahu presiden siapa tuh. Seingat saudara presiden siapa paling bagus? Bu, ketahuan banget Bu, umur berapa? Soeharto. Senior, berhikmat, oke. Nah, kadang ya orang Indo di negaraku ya, kesel deh kalau ketemu tuh suka ngomongin kejelekannya. Saya bilang gini ya, lu jadi presiden pun lu gak akan lebih baik dari mereka. Kalau lu gak suka jangan tinggal di sini. Kesel. Emang kalau lu jadi presiden negara akan lebih baik? Saya pernah dengerin cerita orang dekat presiden, dengerin jadwal presiden itu kasihan sekali loh. Gak ketemu anak, gak ketemu istri. Istrinya aja kadang gak kuat nemenin si presiden. Terbang, turun, meeting, ambil keputusan, diteror. Kan presiden juga manusia. Ngomongin gubernur, banjir lah, segala macem. Saya pergi ke seluruh dunia. Ini bisa gak objektif ya. Makanan paling enak di seluruh dunia, makanan Indonesia. Percayalah. Ini gak maksud ngomongin Amerika ya, jangan tersinggung ya. Paling banter cuma di grill sama digoreng. Di Indonesia nih, soto. Ada yang kudus, ada yang gak kudus. Nah, sini mushroom soup, tomato soup. Lu makan deh. Ayam pop, ayam jazz, ayam rock, semua ayam ada di Jakarta. Indonesia the best. Makanya dia yang tudungin. Aku bisa besar sampai 51 tahun, udah mau 52 tahun. Karena aku punya tudung. Sejelek-jeleknya orang mau ngomongin siapapun, itu pemimpinku. Pemimpinmu yang mau dilantik 20 Januari tadi, jangan diomongin, doakan. Kita sudah pindah, putusin ke sini, majukan. Ini kursi-kursi yang kosong harus penuh. Kalau boleh jangan hanya pale, ada bule di sini. Kan ada penterjemah alat, ada gak sih? Ada, di kita gue pakai penterjemah. Gereja kita pale, tapi ada bule yang datang. Di sini pale, bule harus datang ke tempat ini. Tepuk tangan lah, bagus sekali poin ini. Kan Yesus mati untuk seluruh dunia. Iya, orang bule juga makan gado-gado, berarti khotbah Indonesia pun ada yang cocok. Yang kedua orang tua. Ini belum khotbah loh, baru pembukaan. Kan 9:10 saya berhenti. Kedua orang tua. Siapa yang di sini punya orang tua sempurna? Yang gak sempurna? Gak ada yang sempurna.
Kita nggak pernah bisa pilih warna kulit kita. Kita nggak pernah bisa pilih siapa orang tua kita. Tapi dia bisa nggak makan supaya kita makan. Dia banting tulang. Coba banting tulang apa bahasa Inggrisnya? Trombon? Masuk angin apa bahasa Inggrisnya? Wind enter? Cuma di Indonesia. Dia banting tulang supaya kita bisa hidup segede gini. Mau kecil aja susah. Karena orang tua kita. Siapa yang di sini jadi orang tua? Siapa di sini orang tua sempurna, angkat tangan. Langsung pulang lewat pintu sebelah kanan. Nggak ada. Yang gak pernah bentak anaknya, uang belanja ke istri naik terus, keteknya nggak bau, angkat tangan. Orang tua sempurna, nggak ada. Tapi sejelek-jeleknya kita, ada yang berhenti sentuh antak kita, sentuh kita dulu. Itu namanya tudung. Tapi seringkali anak kita bilang ini, papa jahat, papa kuno, mama cerewet, sampai dia berdiri jadi papa. Tapi anak sakit, kita pasang badan. Saya pernah jatuh, pingsan, papa saya angkat saya. Orang mau ngomongin papa saya, tapi saya bilang begini, saya bisa begini karena papa saya. Menurut Bapak Ibu Saudara, saya segini, jelek, sedang, atau ganteng? Yang benar, datang lagi ya. Cuma gereja ini loh yang bilang saya ganteng loh. Yang lain bilang sedang katanya. Ikut lihat, oke. Black Friday lagi ya. Ini nggak jauh dari pohonnya. Kalau aku bodoh, sedang, atau pintar? Dari papanya. Nggak ada yang sempurna, tapi dia tudungi hidup kita. Nah, masuk yang ketiga nih, pemimpin rohani. Gembala saudara sempurna nggak? Juan Mogi juga nggak sempurna. Nggak ada yang sempurna. Kalaupun kita jadi gembala, kita nggak sempurna. Kalaupun Yesus turun jadi manusia, dia jadi gembala. Ibu bapak mau kebaktian, cari parkir nggak dapet. Coba bayangin, gedung mana yang muat kalau Yesus jadi gembala? Sound system mana yang sanggup? Auditorium mana yang sanggup? Nggak ada yang bisa. Tapi yang penting gembala saudara mau belajar jadi sempurna dan dia mau jadi tudung dalam hidup kita. Nah, ini yang kita mau bahas nih, teachable. Dah, pegel juga lo lumayan, saya minta tolong ya. Nah, sekarang masuk ke khotbah nih. Beberapa penghalang orang teachable. Yang pertama kekuasaan. Orang tambah berkuasa ya. Kalau nggak dalam Tuhan aja. Ntar saya kasih contoh-contohnya. Cenderung gini. Kalau orang ngomong, apa? Apa? Ngomong apa? Gitu. Tangannya segede paha. Gak berani kita. Loh, saya kan konseling. Takut pak sama suami saya. Loh, ibu ngomong, sampaikan. Takut pak, bapak aja ngomong. Kan ibu istrinya. Kenapa ibu menikah sama suami yang ibu takuti? Salah pilih pastor. Salah pilih. Kasihan. Makanya yang single hari ini, dengar baik-baik. Doa sungguh-sungguh. Orang yang berkuasa harus teachable. Semakin kaya, apa? Ngomong apa? Saya beli kamu. Ush. Wow. Makanan telat datang. Siapa yang punya ini? Panggil bos kamu. Mana manajernya? Udah mana manajernya? Saya beli restorannya. Punya duit. Siapa yang berani ngomong? Siapa yang orang kaya di tempat ini? Selain saya, angkat tangan. Masa cuma 3? Gereja aku digosipin di Gilgal. Ini antara kita aja kan udah deket. Pastor, katanya Gilgal gereja orang kaya. Masa saya bilang? Bener pastor, bener saya bilang. Kebaktian berapa? Semua kebaktian orang kaya. Serius pastor, bener. Karena kita anak dari yang punya langit bumi beserta segala isinya. Saya ulangi sekali lagi pertanyaan ini, siapa yang orang kaya di tempat ini? Oke, berarti nggak tidur.
kedagingan kita, karakter kita, kesombongan, apalagi kebebalan. Tahu bedanya bodoh sama bebal nggak? 7 tahun lalu saya udah kasih contoh nih. Bedanya bodoh, bebal sama pelupa. Saya ulang ya. 1 tambah 3 berapa? 7 om. Aduh, 1 tambah 3 tuh 4. Kok bisa om begini? 1 tambah 3. 2, 3, 4. 4. Oh. 1 tambah 3 berapa? 1, 2, 3, 4. 4 om. Pinter. Itu bodoh. Kalau bebal tuh gini. 1 tambah 3 berapa? 8 om. Loh, kok bisa 8? 8 om. Gini ya. 1 tambah 3. 1, 2, 3, 4. Oh gitu om. Ulang ya. 1 tambah 3 berapa? 8 om. Kok bisa? 1, 6, 7, 8. Gini 1, 2, 3, 4. Kalau saya mau 8 kenapa om? Ah itu bebal. Itu gak bisa teachable tuh. Itu udah karakter keangkuhan. Siapa tuh? Ada gak spesies gini di villa? Gak ada ya? Gak ada. Orang kayak gini gak bisa maju tuh. Gitu aja. Lu ketemu 10 tahun lagi. Duduk di tempat yang sama. Di gereja yang sama. Begitu aja terus. Ini semua contoh Jakarta ya. Hubungan kita harus baik. Banyak kehancuran terjadi karena manusia tidak teachable. Contoh ya. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kurang apa sih? Dimodalin loh. Semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan buahnya. Dam, ini durian ya. Ini pepaya. Apalagi buah mahal di Amerika. Strawberry, blueberry, raspberry, manggis, rambutan. Lu jangan mencret lu dam. Ini semua lu makan nih. Kecuali satu pohon, tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Lu ngerti gak? Ini wahyu, semua nih. Semua kuasai. Emas, nikel, lu mau taruh di gigi. Semuanya emas. Injek-injek nih, permata. Ya, nyembah Tuhan. Haleluya. Diamond semua nih. Batu krisopras, baca Alkitab. Deket banget. Siapa yang suka merasa doa gak dijawab sama Tuhan? Doa kita dijawab gak ya sama Tuhan? Jawablah Pak, harus beriman. Adam tuh sangat deketnya begini. Tuhan bilang gini, Adam. Orang jalan kakinya aja kedengeran kok langkahnya. Karena dia tidak teachable, dia makan buah itu. Salah Hawa atau Adam? Siapa yang bilang Hawa? Siapa yang bilang Adam? Tidak berprinsip. Ntar itu khotbah yang lain. Judulnya tidak berprinsip, itu attitude juga. Yang berikutnya Ahab. Ahab tuh teachable. Cuma dia cuma suka dengar hal yang menyenangkan dirinya. Begitu ada masukan yang tidak menyenangkan dirinya. Herodes Antipas. Dia ngambil istri saudaranya. Menurut Bapak Ibu Saudara boleh nggak ngambil istri saudaranya? Ngambil mangga saudaranya aja nggak boleh. Apalagi ngambil istri saudaranya. Tersinggung dong dia. Besok ulang tahun anaknya nari-nari kan. Dia seneng kan. Terus mau apa? Terus dia minta kepala Yohanes Pembaptis. Kalau minta kepala ikan digulai kayak di Jakarta dikrekot, enak banget tuh pakai nasi panas-panas. Lagi winter begini. Makan pakai tangan, angkat kaki. Surga 5 meter. Nggak ada kan di villa kan? Nggak ada. Gue ditahan dong di imigrasi, di custom. Terus minta pala Yohanes Pembaptis. Dikasih loh. Kenapa? Harga dirinya. Dia nggak teachable. Rehabeam. Dia nggak bisa dengar masukan dari bawahan. Kalau orang di atas ngomong, siap. Oke, siap. Kalau di Amerika apa sih? Siap tuh. Yes sir. Tapi kalau di bawah, siapa? Gatel. Justru orang di bawah itu, revolusi itu apa sih? Pergerakan dari bawah, karena yang di atas tidak melihat yang di bawah. Ini lantai berapa gereja? 2. Sekarang bisa lihat yang apa yang di lantai 1 enggak? Di lantai 1 ada apa? Lagi ada apa sih di bawah?
Kids kan, ayo semua lihat ke bawah sekarang. Halo, ada apa di bawah? Terus yang di bawah, Pak di bawah ada tikus. Ah, apa tikus? Kan goblok kita kan. Yang di bawah siapa? Kalau kita suami. Di bawah kepemimpinan kita, istri, anak-anak. Pak gini-gini. Ah, diam kau. Pak, jangan sering pergi. Ah, Pak jangan suka kalau di rumah tuh handphonean terus. Ah, Ma jangan kebanyakan drakor. Ah, Nabal, orang kaya tapi keras kepala, sombong, kasar, sulit dinasehati. Kalau di BMC kan, villa orang kaya, kepalanya lembut, rendah hati, bisa dinasehati. Itu doang bedanya. Bisa tepuk tangan yang gak fales gak sih? Nah, ini yang saya mau bahas kebaktian 3 nanti nih. Kalau nyanyi fales biasanya tepuk tangannya fales. Absalom, dia mengabaikan otoritas dan mencari popularitas. Absalom ini anaknya Raja Daud. Jangan pikir kita anak, papanya teachable, anaknya gak teachable. Anaknya mati, nyangkut loh rambutnya. Ganteng, hebat. Jadi papanya teachable, anaknya gak teachable. Papanya sampai sekarang kan, saya lihat Pastor Lukas berbalik dari Israel ya. Benderanya bintang Daud. Kotanya kota Daud. Makam Daud masih disembayangin. Anaknya udah gak jelas di mana. Attitude, bapaknya bagus, anaknya gak bagus. Pendetanya attitude-nya bagus. Pendetanya diangkat Tuhan. Jemaatnya gak diangkat Tuhan. Your attitude determines your altitude. Tapi aku BMC loh. Iya, pendeta lo diangkat. Jemaatnya kagak. Pak, kenapa semakin serius khotbahnya? Ah, ini masuk ke inti khotbah daging nih. Udah gak ada amin lagi nih. Kita tutuplah khotbahnya 3 hal untuk teachable. Saya mau ambil dari Daud. Coba bilang sama-sama Daud. Kenal dong. Daud sih parah sih dosanya. Jadi lagi jalan-jalan. Bu, diam ya, bapak doang nih, saya nanya bapak ya. Karena tadi saya nanya bapak, ibu ikut jawab soalnya. Bu, diam ya bu. Bu, dia lihat wanita lagi mandi. Di villa, kalau wanita mandi pakai baju nggak? Nggak ya? Pak, kalau bapak-bapak lihat wanita nggak pakai baju, selain istri, apa yang bapak lakukan? Ini kebaktian umum kan? Pak, jawablah. Pertanyaan gampang ini mah, orang gak sekolah juga bisa jawab, Pak. Yuk, orang jujur masuk surga? Pak, kalau lihat wanita mandi gak pakai baju, bukan istri, apa yang bapak lakukan? Lari. Saya dengar jawaban yang beda dari sini, apa? Kabur, oke. Lari mendekat atau menjauh? Saya agak ragu, jawabannya gampang. Lari. Mendekat atau menjauh? Jauh. Oke. Biar waktu yang akan membuktikan. Daud mendekat. Dia panggil, dia tiduri, hamil. Lah, ada suaminya. Aduh. Panggil pulang, suruh ketemu istrinya. Jadi seolah-olah suaminya yang hamili. Nggak mau. Suaminya duduk di depan. Loh, orang teman-temannya lagi perang, masa aku sama istriku? Oh, bawa ke istana. Kasih minum. Biar mabok dulu. Mabok gak inget, ketemu istrinya. Udah sampai. Tetap duduk di rumput. Gak mau juga bos katanya. Oke, panggil panglimanya. Musuh yang paling galak di mana? Ah, taruh di situ. Paling depan. Supaya apa? Mati. Matilah dia. Jahat kan? Dosanya udah berapa tuh? Bohong. Apalagi? Berzina. Membunuh. Waktu ditegur. 2 Samuel 12 ayat 13, 14, 20. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Simple banget gak? Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati.
Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kalau kita baca hukumannya banyak dan gak ada yang dihapus satupun. Daud terima semuanya itu. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Ada sebuah pertobatan. Bahkan dia ngaku, gak ada yang ditutupin. Di atas sotoh istana, dia kasih tahu semua dosanya. Dia bilang satu yang jangan diambil, rohmu daripadaku. Ada 3 hal menutup khotbah saya. Kalau kita mau terbang tinggi, mimpi-mimpi yang Bapak Ibu miliki, karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Dia datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Kenapa banyak itu gak terjadi? Karena attitude kita. Yang pertama, miliki hati yang terbuka. Gimana Pak memiliki hati yang terbuka? Bukalah. Gimana memiliki pintu yang terbuka? Bukalah. Bagaimana memiliki baju yang terbuka? Bukalah. Kurang terbuka apa? Gak ada, selama ini gak ada ngomong sama saya. Orang takut mau loh. Lihat mukanya udah takut. Lihat muka lo udah malas ngomong. Pak, saya udah ngomong 1001 kali Pak. Bapak tahu batu, palanya lebih keras dari batu. Dia harus Tuhan sendiri yang ngomong Pak. Ingat semua contoh kasus di Jakarta. Amerika 4 musim, luluhnya cepet. Siapa yang di sini kalau orang ngomong sama kita udah males? Siapa yang orang di sini yang kalau orang ngomong sama kita takut? Hebat, hebat. Kalian hebat sekali kebaktiannya pertama. Hebat sekali. Semua akan terbang tinggi. Kagum aku. Aku adalah orang yang itu. Orang ngomong sama aku males, orang ngomong sama aku takut. Itu dulu. Sekarang berubah. Begitu aku berubah, Tuhan angkat aku terbang tinggi. Pelayananku, gereja Tuhan yang Tuhan percayakan, dalam banyak hal Tuhan angkat aku terbang tinggi. Karena hatiku mulai terbuka. Caranya gimana? Bukan orang yang ngomong. Orang itu takut, orang itu sungkan. Aku yang buka hati. Aku bertanya. Aku tanya anakku. Main-main sama Carisa. Carisa, Dedi tuh gimana sama kamu? Kamu happy gak jadi anak Dedi? Jadi anak pendeta? Dedi ada kurang apa? Dedi jangan sering pergi, Ica kangen. Bolehnya berapa hari kalau pergi? Pendek-pendek aja pulang, ketemu Ica, makan, pergi. Saya kalau jadwal saya kasih lihat dia, panggil istri, anak. Sekarang ada 3 orang yang cover jadwal saya. Ini oke Dad. Nanti pulang ketemu Ica dulu ya. Problem solve. Ke istri saya, Lus, gimana Lus? Aku jadi suamimu, ada masukan gak? Dia kasih masukan sama saya, gitu. Terus dicium nyala aku. Apa sih? Pak, nanti pulang ajak makan ya. Tanya, di Amerika pada panggil istri apa sih? Sayang, honey, lebah atau apa? Sayang, ada masukan gak untuk aku? Gitu. Amin lah, bagus banget ini khotbahnya. Pak, kalau berani tanya gini, kalau kamu dikasih kesempatan nikah lagi, mau nikah gak sama aku gak? Kalau hitungan ketiga di hati ya itu, jangan nih. 1, 2, 3, jangan, itu ancaman. Kalau hitung di hati tuh 2, 3, kalau dia lama jawabannya, berarti enggak, dia nyesel kawin sama lo. Itu punya teachable. Bilang sama Pastor Lukas, kapan yuk ngopi sama aku? Terus baring ngomong, Pastor Lukas, selama aku jadi jemaat, gimana? Ada masukan gak buat aku? Gitu. Terus Pastor Lukas buka kitabnya, begini. Wah, 1. Gitu ngomong. Loh, aku ini kan pergi bawa tim, dia lagi khotbah di gereja lain. Itu salah satu leader di kita. Bulan lalu saya ke Belanda. Saya tanya sama tim saya, Revi, gimana? Ada masukan gak tuh kepemimpinan saya? Satu persatu saya tanya. Orang yang cover saya punya mentor. Saya tanya. Saya ajak makan. Pendeta besar bisa jatuh. Pengusaha besar bisa jatuh.
Tokoh politik besar bisa jatuh. Yang besar aja bisa jatuh, gimana yang gak besar? Ya, aku udah siap, udah gak ada amin di poin-poin terakhir ini. Miliki hati yang terbuka. Kalau Saul, dia ngeles terus loh. Tahu ngeles kan? Di Amerika. Terus aja, ya bisa begini, ya bisa begini. Puah. Apa sih susahnya ngomong? Oh gitu ya, thank you ya. Miliki hati yang terbuka, tanya, itu bentuk kerendahan hati. Yang kedua, miliki seorang yang menjaga. Daud punya Nathan, kita punya siapa? Bapak Ibu, pernah minum vitamin gak tiap hari? Vitamin apa? Di Amerika murah kan? Aku minum vitamin tiap hari. Suka lupa. Tadi ini bawa berapa kotak nih. Kadang udah seminggu pergi, matang lu lupa. Terakhir saya masukin kantong, gugup kan. Aduh vitamin, jatuh semua. Teman-teman saya bilang, pungutinnya kok, jangan gue mati. Kan banyak virus. Kadang kalau udah pagi, mbak udah siapin, istri saya keluar. Rok, vitamin ibu mana? Situ bu, nggak ada. Sayang, kamu minum vitamin aku ya? Itu vitamin aku, saya bilang, itu vitamin wanita. Aduh, kalau hamil gimana? Saya minum vitamin wanita, saya minum. Kenapa saya minum? Karena jadwal saya padat. Kinclong nggak? Kita jaga fisik kita dengan ada C, ada D, ada omega, ada magnesium, ada zinc. Gue nggak tahu deh apa, banyak banget vitamin. Gue nggak tahu benar nggak tuh vitamin. Ditanya aja ini mana, saya nggak lupa. Tiap kali pergi kan ntar tengah makan ini. Karena ada yang mesti katanya omega mesti tengah lah, apalah. Udah percaya aja deh. Only believe. Pada asuransian nggak? Supaya apa? Kalau mati, Pak pagi-pagi jangan ngomong mati Pak. Kalau kita ketemu Tuhan, istri kita kan dapat dong, ya nggak? Tuh bapak-bapak tuh sayang sama ibu. Asuransi, katanya di Amerika mau black jantung berapa kali gratis, benar nggak sih? Kadang-kadang tuh kayak pengen pindah gitu. Masih diterima nggak jadi jemaat di sini? Siapa gembalanya? Si ibu yang terima. Kenapa pada asuransi, mobil di asuransi, rumah di asuransi, dijaga kan? Lu jaga fisik lu, rumah dijaga, mobil dijaga, perhiasan ditaruh di mana? Rahasia, kalau itu nggak dikasih tahu. Tapi hidup kita nggak dijaga. Siapa yang jaga hidupmu? Buat apa kamu memperoleh seisi dunia ini, tapi kamu kehilangan nyawamu? Saya yang jaga banyak. Saya punya mentor di luar gereja saya. Sosmed saya banyak berubah kan. Sekarang kasih masukan, janganlah, udah. Kamu di mana aja, orang tahu kamu. Saya kemarin pergi sama Pastor Yongki, saya nggak posting apa-apa, saya di mana, udah menyebar foto saya. Pastor Yongki bilang, Pastor nih fotonya udah sampai ke Jakarta kemana-mana. Ada di sebuah kafe yang bookingannya full sampai Desember. Saya masuk. Saya ngomong, Pastor Rocky bilang, kamu sih dahsyat nih. Anak saya booking aja gak bisa. Kamu bisa masuk. Masuk kita. Udah diposting. Dikirim ke saya screenshotnya. Secara reguler saya ajak makan. Mentor saya bilang, ini begini, begini. Saya taati semuanya. Hidupku tambah maju. Papa saya tanya, Pak gimana saya mimpin gereja, ada masukan gak? Siapa lagi tim di gereja? Setiap Selasa itu saya dievaluasi. Saya punya tim apostoli, saya dikasih masukan. Itu yang menjaga hidup saya. Bapak Ibu punya gak satu orang yang bisa ngomong apa aja dalam hidup kita tanpa kita merasa marah, tersinggung, walaupun muka jadi merah, ungu, hijau, rambut berdiri, keluar asap. Dia bilang thank you. Kalau sampai istri kita gak bisa ngomong lagi sama kita, ada sesuatu yang salah dalam hidupmu. Yang ketiga, dan saya selesai di sini. We're just on time. Miliki hati yang mau bertobat. Kita mau buka semuanya sampai masuk angin. Kita mau yang jaga kita 20 orang. Mulai dari levelnya orang Amerika,
Mau nabi, rasul, tapi kalau nggak bertobat ya sama aja. Makanya semua masukan, begitu orang ngomong tuh saya catat. Ini lengkap, ini masukannya misalnya dari siapa? Si A, si B. Mau dari staff-staff saya. Karena mereka yang lihat di bawah. Orang yang nggak lihat, karena orang di atas lihatnya beda, orang di bawah. Nah, menurut Bapak Ibu, saya kurus, sedang atau gemuk? Benar. Karena kalau ada orang ketemu saya, pastor, kurus amat. Di hati gue pengen ngomong, lu buta ya? Pengen gitu sampai, masa sih? Kan gue tadi pagi mau ngancing susah. Dia bisa bilang kurus banget. Karena mungkin dia lihatnya waktu dari lantai 10. Karena kalau orang lihat dari atas ke bawah kan kecil. Kalau lihat depan mata kan gede kan. Masukan dari bawah saya catat. Semua saya catat, pulang saya renungin. Saya suka nih. Kayak kalau pagi orang pada belum bangun saya duduk. Malam udah pada tidur, udah habis cium istri, cium anak, doa keluarga. Udah pada gelap semua, saya di luar. Saya reflect hari ini saya ngapain ya. Tadi saya khotbah, ada salah ngomong gak? Ketemu orang, hidupku membangun gak semuanya. Saya evaluate. Lalu saya catat apa yang harus saya rubah. Apakah ada buah roh yang dihasilkan? Apakah ada buah bertobatan? Dan paling gampang gini nih. Ada banyak orang yang mulai tertarik untuk ikut hidupku. Natal nanti nih, hampir 100 orang tetangga saya mau ngumpul untuk kita bikin Natal. Saya nggak tahu kapan BMC akan bikin Natal, tapi harusnya gereja ini nggak akan pernah sama lagi. Bapak Ibu kerja, bisnis, apapun pekerjaanmu, yang sekolah, kuliah nggak akan pernah sama lagi. Saat kita teachable. Karena orang mulai lihat berubah dia. BMC Philadelphia nggak akan pernah sama lagi. Maju terus, Tuhan memberkati. Sebelum kita doa, 2 ayat terakhir dan saya undang pemain keyboard mungkin. Ini 2 ayat aja untuk tutup. Dikunci F deh. Ibrani 3:13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain. Setiap hari. Teachable itu setiap hari. Karena hari Senin berdiri, Selasa bisa jatuh. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Orang bisa ketipu kapan aja kok. Pernah ketipu sama orang yang galak? Ya pernah dicia gak? Di Amerika masih ada cia gitu gak? Ada kan yang... Kan orang gak mungkin lagi nih. Ya udah takut lah. Kenapa lu ketipu? Orangnya baik banget. Istri udah bilang jangan pak. Baik mah. Habis duitnya. Karena gak teachable. Saya habis khotbah kebaktian 1. Saya tanya sama tim pastor gimana khotbah saya. Ada yang perbaiki. Ini selesai nih. Saya kan tanya sama Pastor Lukas. Gimana? Sepanjang hari apakah saya jadi berkat? Ada masukan? I give myself teachable. Ayat terakhir. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran. Baca sama-sama deh yuk. Semangat 2, 3. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan. Mari bangkit diri sama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara kami mau tinggalkan keras kepala kami, sombong, angkuh, bebal, dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sementara keyboard main dengan lembut, pejamkan mata. Berapa banyak yang dengar firman Tuhan dan bilang, Tuhan ampuni
selama ini aku nggak teachable. Nggak ada yang bisa ngomong sama aku. Ada banyak hal yang aku perlu diperbaiki. Tapi aku mau belajar dari Tuhan, dari Daud. Punya hati yang terbuka. Aku mau punya satu orang yang jaga aku. Kalau Tuhan taruh aku di BMC, aku mau punya gembala, punya ketua sel. Yang aku bisa terbuka untuk mereka kasih masukan. Dan aku mau punya hati yang mau bertobat. Kalau itu kita orangnya taruh tanganmu di hatimu, di dadamu dan bilang, ini aku Tuhan. Aku mau terbang tinggi bersama dengan Engkau. Tuhan, Kau melihat setiap mereka yang mau teachable, bahwa mereka terbang tinggi bersama dengan Engkau. Berkati semua yang hadir. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan siap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin.